Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bagaimana teman-teman kabarnya pada siang hari ini semua? Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini Bapak akan mengajar satu mata pelajaran yang penting bagi kita semua umat Islam, yaitu pendidikan agama Islam, yang insya Allah akan Bapak bersamai 1 jam ke depan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas sama-sama satu tema besar, satu tema yang di sisi lain itu merupakan satu perintah dari Nabi SAW yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pernikahan. Pernikahan yang dilangsungkan antara pasutri, pasangan suami istri, baik laki-laki dan perempuan. Nikah. Apa yang Anda bayangkan ketika berbicara dengan tentang pernikahan? Pernikahan itu rumit dan lain sebagainya. Mudah. Nabi SAW pernah bersabda begini: An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, nikah itu, nikah merupakan sunnah Nabi Muhammad. Apabila teman-teman tidak menerima daripada syariat Nabi, yaitu pernikahan, maka bukan termasuk golongan Nabi SAW. Maka dari itu sunnah, yang namanya sunnah kita tahu, baik qauliyah, fi'liyah, takririyah. Qauliyah itu perkataan Nabi bisa kita ikuti, maka itu termasuk kita mengikuti sunnah Nabi. Nah, kalau nikah ini merupakan sunnah perkataan, juga sunnah perbuatan fi'liyah, maka dari itu dikategorikan sunnah. Orang-orang yang mengikuti seperti Nabi SAW, yaitu menikah, maka dia termasuk pengikut Nabi SAW. Oleh sebab itu, pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat ke-21. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Masya Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya, yaitu diciptakannya istri-istri dari jenismu. Kalau ciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam ketika itu, ini sunnah pernikahan ini udah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam.
Nabi Adam masih sendiri, butuh pendamping. Min nafsi wahidah. Kalau dalam surat An-Nisa ayat. Dari diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam, Allah ciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa. Yang hingga sekarang yang disebut dengan adanya laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk menjalankan syariat agama, merupakan syariat agama. Terlebih syariat ini dijalankan oleh Nabi SAW, Nabi kita terakhir. Nah, di dalam pernikahan teman-teman, litas kunu ilaiha, diciptakannya istri-istri dari jenismu agar kita mencapai tujuan dari pernikahan itu. Tujuan dari pernikahan itu biasanya kalau kita kondangan tuh, ya semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga samawa gitu kan. Nah itu ada di surat Ar-Rum ini ada 3, yaitu pertama sakinah, 2 mawaddah, 3 warahmah. Dengan kita melangsungkan pernikahan dengan pernikahan yang halal yang diakui oleh negara, ada birokrasinya itu. Kalau kita mau menikah, kita mendaftar dulu ke KUA untuk pencatatan, sehingga pernikahan kita itu diakui oleh negara, dibuktikan dengan buku nikah itu. Dalam pernikahan ada 3 konsep pentingnya, itu sakinah, mawaddah, warahmah. Orang yang sebelumnya masih sendiri, baik perempuan, baik laki-laki, ketika masih sendiri itu kan biasanya masih bingung kan, ketika ada suatu problem, apalagi orang-orang dewasa itu problemnya lebih kompleks ya. Kita tahu ya teman-teman, begitu kan, merasakan ya, lebih kompleks. Itu bingung mau cerita ke siapa, mau cerita ke orang tua, aduh nggak level, orang tua kurang gaul nih. Terus bagaimana biar bisa menyampaikan unek-uneknya dengan baik? Maka coba kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki perempuan. Berarti di situ adanya interaksi yang bagus tuh melalui pernikahan. Ketika kita melakukan pernikahan, maka timbullah yang pertama jiwa ini, sakinah, ketenangan. Yang sebelumnya hati kita bergemuruh, nafsu kita belum tidak terkontrol, dengan adanya pernikahan maka timbullah sakinah, ketenangan dalam jiwa, baik perempuan maupun laki-laki. Ya, Allah titipkan jiwa itu di dalam pasutri, pasangan suami istri tersebut. Ya, dengan sakinah kita menjalankan hidup lebih enjoy. Ketika ada satu problem di pekerjaan, di perjalanan dan lain sebagainya, kita bisa tumpahkan problem itu, kita bisa ceritakan, discussion, membangun ruang diskusi dengan istri ya. Dengan demikian timbullah sakinah, ketenangan, ada ruang curhat, itulah bahasanya. Ada ruang curhat di rumah kita, yaitu partner hidup kita, pilihan kita, istri kita, gitu kan. Baik, begitupun juga istri begitu. Ada partner curhat yang nantinya akan direspon dengan baik oleh suami. Yaitu itu namanya membangun sinergitas yang baik dalam rumah tangga. Sinergitas ini menimbulkan ketenangan dalam jiwa. Setelah ketenangan, litaskunu ilaiha, ketenangan di antara keduanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan ada namanya nilai mawaddah ketika kita menikah tuh. Rasa kasih sayang, cinta terhadap pilihan kita, istri ya. Maka mawaddah ini dengan sakinah harus selalu berjalan beriringan. Jadi dengan ketika Allah titipkan ketenangan dalam jiwa pasutri, maka timbullah rasa cinta, kasih sayang, menyayangi istri kita di rumah ya, menyayangi anak kita. Wah Ustaz, kalau ada
masalah misalkan kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah kan laki-laki itu pemimpin. Iya betul, demikian betul. Tetapi setiap pemimpin pasti butuh didengarkan keluhan-keluhannya, ya kan? Nggak mungkin pemimpin itu memecahkan sendiri pelbagai persoalan, nggak mungkin. Maka perlunya seorang pemimpin, terutama pemimpin rumah tangga itu laki-laki, sinergi antara istrinya, diajak bicara, dianggap istrinya di rumah. Jangan justru setelah menikah Anda tidak menganggap istri Anda. Karena ketika seseorang melangsungkan pernikahan, itu kan udah pilihan hidup Anda dengan dia. Maka apapun konsekuensinya, resikonya, jalani. Ya. Jalani dengan sukacita, dengan penuh rasa happy ya dengan pilihan Anda tersebut. Maka timbullah sakinah mawaddah, rasa cinta kasih sayang, menyayangi istri dengan tidak berkata kasar, dengan tidak berlaku kasar terhadap istri. Beri perlindungan lah terhadap istri Anda, ya. Anda itu laki-laki nih teman-teman nih, semua nih yang laki-laki. Kalau bisa melindungi istri Anda dengan mawaddah, kasih sayang itu tuh, ya. Ketika sakinah mawaddah itu telah terjalin dengan baik, berjalan dengan baik, maka dalam keluarga Anda bisa dicurahkan atau dicucurkan yang namanya rahmah. Allah sayang terhadap keluarga Anda. Allah berikan rahmat di dalam keluarga, penuh dengan kemudahan, penuh dengan keharmonisan. Itu poinnya. Jadi suami istri itu, kata Allah di ayat yang lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum, seperti pakaian, saling tafahum, memahami antar satu dengan lain gitu kan. Baik suami memahami istri, istri memahami suaminya, memahami dari sifat emosional istri itu bagaimana, sifat kepribadian itu bagaimana. Begitupun istri memahami emosional laki-lakinya bagaimana, suaminya bagaimana, ya. Sehingga terjalinlah 3 prinsip tersebut yang udah Allah paparkan di surat Ar-Rum ayat 21. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ketiga itu berkumpul di dalam satu keluarga kita, maka keluarga tersebut insya Allah keluarga yang diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sayang kepada istri, Allah mudahkan hal-hal yang sulit menjadi mudah. Maka dari itu sayangi istri Anda, sayangi anak-anak Anda, sayangi keluarga kecil Anda yang telah Anda bangun ya, susah payah itu. Sehingga dengan demikian teman-teman dapat mengaplikasikan bagaimana Nabi SAW sebagai role model kita membangun rumah tangga dengan para istri-istrinya, itu menjadi role model bisa tuh. Ya, sehingga 3 poin ini sakinah mawaddah warahmah ada di dalam kehidupan kita teman-teman, kehidupan pernikahan yang telah kita bangun tersebut, sehingga antara laki, suami dan istri sinerginya itu baik, bagus gitu, sehingga dapat dengan mudah menjalani kehidupan dengan meminimalisir berbagai persoalan-persoalan yang ada di kehidupan teman-teman semua. Ya, demikian materi dari Bapak, semoga teman-teman dapat memahami dengan baik, sehingga nanti di kemudian hari jika teman-teman sudah mampu melaksanakan pernikahan, ingat pesan Bapak untuk selalu bersinergi, saling memahami suami istri. Istrinya dianggap bahwa Anda itu punya istri di rumah, diajak bicara, discussion ya, jadi teman partner hidup yang baik lah. Dan anak-anak demikian, jadi qurratu a'yun, masya Allah ya, jadi penyejuk pandangan. Rumah itu sudah dalam kondisi tenang, melihat anak-anak itu masya Allah, luar biasa. Semoga keluarga kita diberkahi seperti diberkahinya keluarga Nabi Muhammad SAW. Demikian pelajaran pada siang hari ini.
Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya, yakni hikmah pernikahan, saling komunikasi. Intinya komunikasi itu penting antara seorang suami dan istri. Jalin komunikasi, karena dia kan satu rumah, pastikan ketemu terus, maka jalin komunikasi yang baik ya antara istri Anda.